Hello, what's up guys? Balik lagi sama gue di channel Outright Entertain. Dan hari ini kita bakalan bahas film yang berjudul Havoc ya, yang rilis pada tahun 2005. Dan film ini diperankan oleh Anna Hathaway ya. Oke, jadi dalam film ini tuh menceritakan bagaimana para gadis cantik ini mencari jati diri mereka ya dalam kehidupan di Los Angeles ini. Dengan cara membaur dengan para anggota geng ya, yang menjual beberapa narkoboy seperti itulah ya. Dan syarat agar mereka dapat bergabung dengan para anggota geng itu, mereka harus bermantap-mantap dengan beberapa personil anggota geng tersebut ya. Oke, gimana keseruannya? Enjoykan posisi kalian, gunakan headset, siapkan tisu, kopi, dan gastro. Oke, di scene pertama ini kita diperlihatkan oleh Anna yang kalau bahasa gaulnya itu lagi ngeplog ya. Oke, mungkin di zamannya belum terlalu booming ngeplog ya, karena ini tahun 2005 ya. Oke, jadi Anna ini termasuk anak-anak yang kumpul dengan orang kaya yang menganut gaya-gaya hip hop ya. Oke, dan gaya-gaya hip hop ini syarat akan dengan narkoboy dan ya penyalahgunaan seperti itulah ya. Oke, dan ini pacarnya Anna, Toby ya, dan temannya yang bernama Sam. Oke, mereka ternyata terpancing ya, dan akhirnya berantem, dan akhirnya itu pun terpisahkan karena ada polisi yang datang. Dan malam harinya, Eric yang seorang juru kameramen di anggota geng mereka ya mengadakan pesta ya. Dan pesta itu dihadiri banyak teman-teman mereka ya yang menganut hip hop juga ya. Dan di tempat pesta, Eric yang selalu standby dengan kameranya merekam Emily yang menceritakan kehidupan Allison yang orang tuanya itu sibuk ya. Setelah selesai berpesta, Allison menginap di rumah Emily. Pagi harinya, Allison pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia membaca pesan dari ayahnya yang mengajak dia untuk bermakan siang di kantornya. Dan ayahnya menceritakan bagaimana kehidupan dia bersama istrinya. Saat ayah menceritakan bagaimana pendapat Allison tentang hubungannya, dan Allison mengatakan hubungan mereka harus berlanjut. Di malam harinya, Allison dan Emily dan berserta pacar-pacar mereka mengisi waktu kekosongan mereka dengan berjalan malam hari menggunakan mobil ya. Oke, dan perjalanan tersebut menuju ke arah suatu gang ya. Dan gang tersebut terdapat gangster yang menjual beberapa daun-daun ya, mungkin boleh dibilang narkoboy ya. Oke, penjual tersebut bernama Hector ya. Dan mereka pun akhirnya melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun Toby merasa ada hal yang aneh, ganjal, karena saat dia buka ternyata paket tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan akhirnya Toby minta untuk mengganti barang tersebut dengan cara mengambil Hector. Dan Toby mengancam untuk meminta ganti rugi atas paket tersebut ya. Tetapi Hector malah memukul Toby ya, dan mengarahkan pistol di kepalanya ya. Dan Allison pun panik dan menghampiri mereka berdua. Dan Hector berkata, jangan macam-macam, sebaiknya kalian pergi saja. Keesokan harinya saat Toby di sekolah, Toby seakan tidak ada apa-apa yang terjadi semalam itu. Dan Toby berbicara akan membalas perbuatan semalam. Sikap pun berlanjut. Gadis-gadis cantik itu memasuki sebuah bar dan terlihat Allison yang menggoda laki-laki kaya di samping situ. Dan saat mereka di kamar mandi, mereka sedang bergunjing dan bersenda gurau tentang perbuatan tadi tersebut. Setelah keluar dari bar, ternyata cewek-cewek cantik ini keluar dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan ternyata mereka berhenti di kediaman Hector. Hector pun sempat kaget, kenapa wanita cantik tersebut datang ke tempat mereka. Tetapi Hector mengajak mereka untuk berkumpul dan masuk mengikuti pesta mereka di dalam. Mereka pun membaur dengan beberapa anggota Hector, dan masing-masing dari mereka mencari kesenangannya masing-masing. Emily yang menjadi rese karena kebanyakan mabok, akhirnya mereka pun cabut, pamit pulang kepada Hector. Saat mereka hendak pergi, Hector mengajak mereka untuk berkumpul kembali di pesta yang diajarkan di Montel. Keesokan harinya, Eric yang bermain ke rumah Allison dan mewawancari Allison. Dan di situ Allison malah merayu Eric ya. Dia telah membuka bajunya ya.
Dan gue kenapa nih? Apa Eric ini nggak suka cewek ya? Aduh, emang terlalu alim nih cowok. Setelah merayu Eric, Allison pun pergi keluar dengan pakaian hip hopnya ya. Dan dia mencari barang-barang mungkin untuk sekedar cuci mata atau apalah ya. Dan tanpa disengaja dia bertemu dengan Hector. Dan Hector akhirnya membawa Allison untuk jalan-jalan di areanya. Dia menceritakan bagaimana geng mereka menjalankan bisnis di daerah tersebut ya, dengan menjual beberapa narkoboy yang dia jual ya. Dan saat malam hari, tiba-tiba ada polisi ya, dan menangkap Allison karena Allison masih di bawah umur ya. Sepulangnya dari kantor polisi, Allison dimarahi oleh ayahnya habis-habisan ya. Namun dia berbicara bahwa dia bosan dengan kehidupan saat ini. Di depan kamar Eric, Allison berbicara bahwa dia sebenarnya dengan Toby hanyalah bermain-main saja. Tidak ada rasa cinta di hubungan tersebut. Malam, di kamarnya Emily, saat mereka sedang apply, Emily berbicara bahwa ingin berkunjung kembali ke tempatnya Hector. Dan Allison pun mengiyakan ajakan tersebut. Di scene lain, menceritakan Hector yang membaur bersama keluarganya, seperti pada orang pada umumnya ya. Emily dan Allison pun datang ke pesta perjamuan Hector yang berada di Montel. Dan mereka duduk di atas satu meja. Dan Allison dan Emily berbicara bahwa mereka ingin bergabung dengan geng mereka. Namun, Hector ternyata memanfaatkan keinginan tersebut. Dengan syarat mereka harus bermantap-mantap dengan anggota geng mereka. Caranya dengan melempar dadu. Jumlah dadu tersebut menandakan berapa orang yang bergabung dalam proses mantap-mantap tersebut. Emily pun mengiyakan ajakan tersebut. Pada dadu dikocok-kocok, Allison mendapatkan angka 1 dan Emily mendapatkan angka 3. Proses mantap-mantap pun dimulai. Akhirnya Allison pun masuk dan menghentikan Proses mantap-mantap di ranjang tersebut. Keesokan harinya di kampus, Emily ternyata tidak masuk. Dan Allison memikirkan sahabatnya, dan tiba-tiba ditanya dosen, tetapi dia bisa menjawab pertanyaan dosennya itu. Malam harinya, Allison mencoba untuk menelepon Emily, namun tidak diangkat juga. Allison pun langsung caw ke tempatnya Hector, dan menanyakan apa yang terjadi semalam itu. Tetapi Hector malah beradu argumen, dan tidak menjawab pertanyaannya. Keesokan harinya, Emily dan keluarganya datang ke rumah sakit, ke kantor polisi, mengadukan perbuatan Hector kepadanya. Di scene lain, Toby dan Allison bertengkar karena kasus itu. Polisi memintai keterangan dari Allison tentang kasus tersebut. Dan akhirnya Allison menjelaskan. Dan akhirnya Hector pun tertangkap di kediamannya. Salah satu dari anggota Hector berbicara. Hector ditangkap karena tuduhan dari para wanita yang pernah main ke markasnya. Dan akhirnya mereka berencana untuk menghilangkan Emily dan Allison. Di lain tempat, pacar-pacar mereka yang mendengar kabar buruk tentang Allison dan Emily, mereka pun menyiapkan senjata untuk datang ke markas Hector dan membalas perbuatan mereka. Saat anggota geng Hector pergi ke tempatnya Emily, mereka ternyata dihadang oleh anggota polisi karena tingkah laku mereka dan setelan mereka yang mencurigakan, tetapi mereka akhirnya dilepaskan. Saat Emily bertemu dengan Eric menceritakan bahwa Toby dan temannya sedang menuju arah markas geng dari Hector. Dan Allison pun menelpon Toby untuk menghentikan perbuatan tersebut. Allison pun tidak tinggal diam. Allison akhirnya pergi ke tempat Emily dan menjelaskan apa yang terjadi semalam itu kepada keluarga Emily di depan hadapan Emily. Dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah keinginan mereka, bukan karena paksaan. Emily pun malu dan pergi ke kamarnya. Dengan merasa so jago, kelompok Toby pun masuk, yang ceritanya ingin menyerang grupnya Hector, tetapi ternyata montel tersebut telah berganti pengunjung. Di lain tempat, Emily mencoba untuk bunuh diri karena malu. Mungkin karena Allison menceritakan perbuatan tersebut kepada orang tuanya. Namun Allison tetap membujuk temannya dan menunggu dia di depan pintu di luar kamar mandi. Scene pun berganti. Kelompok Toby dan kelompok Hector ternyata berpapasan di jalan.
Ya, mereka akhirnya adu bacok ya. Oh sorry, adu tembak ya, karena mereka membawa pistol. Dan itulah akhir dari film tersebut ya. Ya, endingnya sangat membabi buta ya. Oke, gimana guys? Mungkin pesan yang kita ambil di sini tuh ya, kalau kita melakukan hal sesuatu itu harus dipikirkan ya. Dan jangan terjerumus dengan mafia-mafia geng atau narkoboy seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita fullnya bisa langsung aja nonton ya. Bisa dibajakan boleh ya, layar kaca mungkin kalau masih ada, atau di Google ya, tinggal cari aja, itu ada banyak ya. Oke, sekian ya film yang gue jelasin, semoga menghibur teman-teman semua biar lebih semangat hidup ya. Oke, tamat.